Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Gimana Bun, ada kendala nggak selama melatihkan eh, di rumah untuk tugas-tugas yang kemarin sudah saya berikan? Nah, Sementara tidak ada sih. gimana? Ada yang Tidak ada. nggak ada ya? Oke, nggak ada kesulitan ya. Mm-mm. Jadi mungkin perlu saya sedikit sampaikan ya untuk bunda sekalian bahwa ketika kita melatih anak, kalau anak belum bisa mengerjakan, kita boleh membantu. Bukan berarti kita memanjakan ya, tetapi kita memberikan orientasi gerak ya pada anak. Kan sebelumnya anak belum punya referensi dan untuk tugas-tugas atau aktivitas yang saya berikan ini sifatnya sederhana ya. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan sensori yang memang dibutuhkan anak saat ini. Sehingga ketika anak tidak bisa, boleh kita bantu ya. Mungkin sedikit dipaksa ya, sedikit dipaksa eh, diperbolehkan. Hanya saja kita juga melihat kondisi anak, gitu ya. Nah, yang perlu ditekankan adalah kedisiplinan ya. Konsisten, disiplin selama melatih anak ini eh, sangat diperlukan ya. Karena sambil latihan kita membentuk perilakunya ya. Jadi include sambil kita memberikan sentuhan sensori ya kepada anak, kita pun juga membentuk perilakunya gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem sensori ya, seperti yang sudah se dijadwal ya, sensor integrasi ya. Nanti kita mau membahasnya dari awal ya. Seperti apa perjalanan sensori itu ya, sehingga berpengaruh pada progres. Jadi apa yang kita latihkan selama ini, Bunda mengetahui, oh ini fungsinya untuk meningkatkan kematangan sistem sensori. Kenapa sih ya? Terus apa sih sistem sensori yang ada dalam tubuh kita itu sebetulnya apa? Terus yang menjadi masalah pada anak itu di mana gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui dari awal ya, mulai dari perjalanan eh, sensori atau input sensori yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa memprosesnya terus mengeksekusi apa yang masuk ya, input sensori yang masuk itu terus kita apain gitu ya. Nah, itu ini sama dari manusia satu ke manusia yang lain, maksudnya semua manusia akan mengalami seperti ini ya, proses perjalanan sensori gitu ya. Nah, jadi untuk pengertian dari sensori integrasi adalah proses kemampuan dari otak kita untuk menerima, mengolah, dan merespon stimulasi dari lingkungan ataupun di dalam tubuh kita dengan efektif ya. Jadi ada proses di situ ya Bun. Kalau kita nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Jadi itu merupakan kerja otak ya. Jadi yang bermasalah itu adalah di sistem sensorinya yang kaitannya dengan otak, karena otak ini adalah eh, mengatur semuanya termasuk emosi, termasuk bahkan perasaan itu pun juga terkait dengan pola pikir kita ya, terkait dengan apa namanya, berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Itu yang mengatur adalah otak kita. Nah, maka kalau kita jumpai kok anak kok eh, bermasalah ya, perilakunya kok nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan. Nah, berarti ada masalah pada sistem sensorinya. Sedangkan untuk sensor integrasi sendiri ini adalah kita bisa menerima ya input sensor yang masuk ya, entah itu berupa apa suara, penglihatan ataupun rabaan gitu ya. Dari lima indera kita tentunya ya, terus kita disalurkan ke otak kita, terus diolah di sana dan diberikan feedback atau respon seperti apa kita harus menyikapi gitu ya. Nah, itu adalah perjalanan dari sistem saraf atau sistem sensori dalam tubuh kita yang kita sebut
dengan sensori terintegrasi, ya. Jadi ada sambungannya. Nah, untuk sistem sensori sendiri atau stimulus ya, stimulus itu ada dibagi jadi dua, yaitu ada far sense dan ada near sense ya. Kalau far sense itu sensori yang datang dari luar, seperti penglihatan, kita bisa melihat sesuatu benda, kita bisa mendengarkan dari yang ditangkap oleh telinga kita bisa merasakan dari kulit kita, dan kita bisa mencium aroma dari eh, penciuman kita bisa mengecap ya ini rasanya apa. Nah itu kan dari indera yang kita miliki. Nah itu kalau rangsangan datang dari luar tubuh itu artinya far sense ya. Tapi juga ada yang disebut dengan near sense. Itu artinya sensori datang dari dalam diri kita. Nah, biasa kita sebut dengan interoceptif, ya, interoception ya, yaitu rasa yang datang dari dalam. Seperti apa contohnya? Seperti rasa haus, lapar, mengantuk, moodnya kita sedang naik turun. Nah, itu juga bagian dari stimulus yang datang dari dalam. Maka kan ada, pun ini kok anak saya kayak nggak kerasa lapar ya, atau malah sebaliknya, pun anak saya ini kok makannya banyak banget ya, padahal baru makan terus makan lagi. Nah, seolah-olah nggak punya rasa kenyang. Nah, itu berarti ada masalah. Termasuk juga anak tidak bisa merasakan mau pipis, mau BAB, ya. Jadi dia nggak nggak bisa merasakan rasa dari dalam tubuhnya. Nah, itu bagian dari interoceptif ya. Nah, jadi nanti Bunda bisa mengingat-ingat atau mungkin sambil menulis gitu ya, hal-hal yang penting ya, yang bisa menambah pengetahuan ya. Nah, indranya selain interoceptif juga ada vestibular ya. Vestibular ini kita bisa merasakan posisi tubuh kita dan kita bisa menjaga keseimbangan tubuh kita untuk tetap stabil, tetap eh, tegak ya, tidak jatuh, tidak apa namanya mudah ya, tidak mudah untuk terpengaruh ya. Bahkan ketika kita beraktivitas gitu ya, ada sesuatu yang datang ataupun stimulus baru ya, itu kita bisa menyeleksi ya. Ini perlu saya abaikan atau saya tanggepin. Nah, itu juga bagian dari kerja dari otak kita atau bagian dari vestibular ya. Terus proprioceptif ya, proprioceptif itu kita bisa merasakan eh, saya sedang berkontraksi, otot saya sedang menekuk, saya sedang bersiap-siap untuk memukul bola, saya sedang bersiap-siap untuk menendang bola. Saya kalau ngambil sesuatu yang ada di atas, otot saya otomatis jinjit gitu ya, bagian kakinya. Nah, itu adalah bagian dari sebuah proses persiapan. Nah, yang bisa mengatur adalah ini proprioceptif, gitu ya, Bun. Ketika memecah telur contohnya, seberapa ya kekuatan yang saya keluarkan untuk memecah telur? Eh, kan nggak terlalu besar ya Bu dibandingkan kita memecah mungkin es batu ya, atau memecah yang lain yang lebih keras lagi. Nah, jadi kita bisa mengira-ira seberapa tenaga yang akan kita keluarkan. Yang menjadi kasus terkadang itu geroboh gitu ya. Jadi dia tidak bisa memperkirakan tenaga yang harus dia keluarkan. Mungkin ketika diajari untuk menuang, menuang air dari teko ke dalam gelas, banyak ditumpahkan atau dia gerakannya tidak smooth, mainannya banyak yang rusak ya karena ya dimainkan tapi secara kasar. Nah, artinya si anak itu belum bisa mengontrol energi, belum bisa mengontrol tenaga yang harus ia keluarkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, itu bagian dari fungsi proprioceptif.
Paham ya sampai sini ya. Nah, terus untuk perjalanan sistem sensori sendiri nanti ada dibagi beberapa bagian ya. Ada sensori registrasi ya, ada orientasi, interpretasi, organisasi dan eksekusi. Ya, ini dalam bagian dari perjalanan ya, perjalanan kita ketika apa dipanggil contohnya ya, dipanggil itu kan tidak selang waktu kan Bu. Begitu dipanggil noleh ya. Berarti kan sepersekian detik itu kita bisa memproses otak kita ya. Begitu dipanggil Budi atau siapalah yang namanya terus menoleh. Ya itu karena kita normal ya. Begitu mendengar suara yang masuk dari indera kita, telinga kita, ada silia-silia atau ada saraf-saraf yang menyalurkan ke otak ya di sana diproses terus melalui beberapa fase ya fase perjalanan gitu ya sampai akhirnya kita memutuskan untuk menanggapi atau mengabaikan gitu ya cuek atau ditanggapin kadang kan respon normal kalau kita dipanggil namanya ya kita menoleh terus menjawab apa atau kita datang nah itu respon normal ya yang kita harapkan kan seperti itu ya Bun. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan satu persatu ya terkait dengan proses perjalanan sensori ya. Nah, untuk yang pertama, registrasi sensori ini kaitannya dengan ambang peka ya. Ambang peka itu istilahnya threshold ya atau ambang peka. Nah, kadang ada anak yang ambang pekanya tinggi, ada anak yang ambang pekanya rendah. Ambang peka tinggi itu biasa kita sebut dengan hipersensitif ya atau over registrasi ya. Jadi terlalu peka karena ambang pekanya tinggi jadi begitu ada oh maaf Pak, kalau ambang pekanya tinggi itu thresholdnya itu berarti tinggi. Jadi ketika kita panggil atau kita berikan rangsangan, dia sulit untuk menanggapi ya karena terlalu tinggi Bun, gitu ya. Jadi yang terjadi dia under registrasi atau hipo responsif ya. Jadi dia tidak bisa cepat-cepat merespon karena terlalu tinggi ambang pekanya sulit untuk dijangkau. Dipanggil nggak mau noleh, bahkan berulang kali nggak mau noleh. Terus kalau jatuh dia nggak merasa sakit padahal luka atau berdarah gitu ya. Eh, Kalau dia naik di ketinggian kita yang melihatnya itu merasa khawatir ya. Tapi anak eh, fine aja gitu ya, nggak ada masalah gitu ya bagi dia. Nah itu karena ambang pekanya terlalu tinggi. Ya, kebalikannya ambang peka yang tinggi yaitu ambang peka yang rendah. Jadi dia over sensitif ya, sangat sensitif ya karena terlalu rendah ambang pekanya. Eh, ada anak-anak yang nggak mau dipeluk ya, atau begitu disentuh aja dia risih ya, terus dia mungkin mukul atau melakukan respon yang agresif. Nah, itu karena ketidaknormalan pada registrasi sistem sensorinya. Gitu ya. Nah, kesadaran awal tubuh dalam menerima informasi. Jadi ini kaitannya juga awareness ya, awareness dari dalam tubuh kita. Apakah ketika kita ada masalah dengan sistem sensori itu eh, kesadaran tubuh kita, kesadaran tubuh kita itu eh, terlalu terlalu mengabaikan atau kita sangat sangat sensitif ya. Jadi nanti kaitannya dengan uh, sistem sensori dasar gitu ya. Paham ya, Bun? Nah, ini untuk beberapa jenis gangguan mobilitas sensori tadi sudah saya sedikit sampaikan ya. Ada anak-anak yang hiperresponsif, ada anak-anak yang hiporesponsif, ada bahkan ada anak-anak yang kombinasi dari keduanya. Jadi dia juga hiperresponsif, juga hiporesponsif, gitu ya. Ini sangat bervariatif ya Bun, ketika kita jumpai di lapangan eh, sangat bervariatif tergantung kondisi anaknya masing-masing gitu ya.
Satu dengan individu yang lain berbeda. Ya beda anak, beda kondisi, beda diagnosis, ya. Dan tentu beda penanganan juga, ya. Nah, tapi masalah yang mendasari adalah sistem sensori yang terganggu. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus selanjutnya setelah tubuh kita eh, menerima stimulus yang datang, ya kan, disalurkan ke otak, nanti di otak akan memutuskan, ya, dia akan memutuskan input sensori yang masuk itu kita respon atau kita abaikan. Ya, kita bisa memutuskan itu. Contohnya apa? Contohnya saat anak sedang memasang Lego, ya, ini contohnya ada anak yang sedang bermain Lego nih contohnya ya. Terus ada saudaranya, ada temennya yang datang, dia sedang makan keripik. Ya, si anak ini melihatnya, ya. Jadi ada input visual masuk, gitu ya. Nah, apakah dia apa namanya meninggalkan legonya dan lari ke temannya yang makan keripik terus meminta, atau dia fokus dengan legonya, jadi mengerjakan mainannya sampai selesai atau tugasnya sampai selesai. Nah, itu bagian eh, proses ya dari otak kita. Ya, jadi kita mengorientasi ketika ada input yang masuk, aku harus menanggapi atau enggak ya, gitu ya. Nah, mungkin yang dijumpai anak-anak yang mudah terdistraksi, gitu ya, Bun. Bun, ini kenapa ya anak saya kok mudah banget tidak fokusnya, baru ngerjain baru ngerjain tugas, terus ada adiknya datang malah tugasnya ditinggal atau sulit lagi kembali, begitu ada orang yang apa bergerak atau benar bergerak dia mendatangi, ya, ada dengar suara sirine contohnya dia terus mana mana mana, ya, jadi nggak yang bisa fokus gitu ke dalam mengerjakan tugas sehingga tugasnya nggak selesai-selesai. Nah, berarti ada masalah nih di sini, dia harus memfokuskan gitu ya, memfokuskan tugas-tugas yang memang menjadi kewajibannya itu harus aku selesaikan apa belum. Nah, ini kaitannya dengan pematangan sistem sensori, ya. Nah, mungkin Bunda sering menjumpai ya, ketika dilatih, tapi dia mudah terdistraksi dengan gangguan-gangguan atau stimulasi di sekitarnya. Ya. Bun, ini gimana kok nggak selesai-selesai? Mengerjakan ini aja lama betul gitu ya. Nah, ini baru dia prosesnya masih bermasalah. Sehingga kita kalau memahami ya kita bersabar gitu ya Bun. Nanti ini akan terperbaiki seiring dengan membaiknya sistem sensorinya. Tahap yang ketiga adalah interpretasi. Nah, kalau kita breakdown, kita putus-putus gitu ya, proses perjalanan sensori, ya. Yang ketiga adalah interpretasi. Artinya apa? Otak mampu menginterpretasikan informasi yang diterima dan mampu menggambarkan kualitasnya, ya. Nah, jadi setelah sensori registrasi ya masuk gitu ya, terus kita orientasi, terus diinterpretasikan, diterjemahkan oleh otak itu gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan bahasa, dengan memori, dengan emosi gitu ya. Nah, bisa nggak anak mengatur apa kemampuan untuk memorinya, mengatur emosinya, dia sudah mulai baik atau belum gitu ya. Nah, pada anak berkebutuhan khusus ya, perkembangan language atau perkembangan bahasanya gitu ya, memori dan emosionalnya ini juga terganggu, sehingga ketika ketika anak itu mendapatkan stimulus ya, dia menanggapinya secara eh, tidak teratur kadang ya, dan dia untuk kemampuan berbahasanya juga kurang gitu ya, atau bahkan belum bisa ngomong, sehingga yang ada kadang dia tantrum ya, dia lupa atau dia marah sendiri, memukul diri sendiri, self abuse gitu ya, ya karena dia kurang bisa ya merespon, kurang bisa menerjemahkan ya arti dari input sensori yang masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam otaknya, dia tidak bisa menafsirkan gitu ya.
Seru. menerjemahkan seperti itu ya. Pada anak berkebutuhan khusus, perkembangan bahasa, memori dan emosionalnya penting ya untuk menginterpretasikan sensor informasi. Nah, jadi perlu kita perkaya. Perkaya apa, Bun? Perkaya eh, wawasannya gitu ya. Jadi kita tambah, kita belajar ya, belajar menguatkan kemampuan otaknya terutama untuk yang paling depan ya, prefrontal cortexnya kita kuatkan karena itu bagian dari pusat berpikir ya. Dan cara melatihnya nanti kita bisa menggunakan aktivitas motorik ataupun yang melibatkan gerak gitu ya. Kita memberikan wawasan pada anak sehingga semakin kita latih, semakin dia terkoneksi sel-sel saraf yang ada di otaknya, sehingga dia mulai mudah ya menghubungkan, menerjemahkan informasi yang masuk ke dalam otaknya. Begitu ya, Bun. Itu adalah arti dari interpretasi. Nah, selanjutnya organization ya. Setelah diregistrasi sensori masuk, kita orientasi otak kita ya, terus interpretasi diterjemahkan, baru diorganisasi. Ya, jadi prosesnya memang panjang gitu ya. Cuman itu terjadi pada sekian detik gitu ya. Otak menentukan suatu reaksi terhadap suatu situasi ya dan apa yang akan dilakukan. Dia berpikir ya. Eh, Contohnya ya, seorang ibu sedang memasak di dapur. Dia mendengar anaknya menangis. Tangisannya pelan, tapi semakin lama semakin keras, semakin kencang ya. Terus si ibu itu mulai berpikir, mengorganisasi reaksi ya. Tahapannya dia responnya mematikan kompor, lalu berjalan cepat ya melihat kondisi anak. Apakah membutuhkan bantuan atau tidak gitu ya. Nah, jadi terkait dengan mengorganisasi informasi yang masuk itu berupa berpikir gitu ya, berpikir tindakan apa ya yang harus aku lakukan gitu ya untuk biar tujuan tercapai. Nah, itu bagian dari proses yang ada di dalam otak kita saat menerima informasi yang masuk ya. Nah, yang terakhir adalah execution atau kita mengeksekusi ya, menjalankan ya apa yang sudah kita pikirkan tadi gitu ya. Nah, jadi ini adalah tahapan terakhir dari sensori integrasi. Ya, dapat berupa motorik, emosi, ataupun kognitif. Ya. Jadi si anak itu begitu ada respon atau ada rangsangan, bukan respon ya maaf, ada stimulus yang masuk, dia pikir, dia terjemahkan gitu ya. Lalu dia mulai menanggapi. Nah, apakah dia lari ya, atau dia marah, atau dia berpikir gitu ya, berpikir untuk melakukan sesuatu contohnya gitu ya. Nah, sekedar contoh, seorang anak untuk pertama kalinya naik ke atas ayunan. Nah, mungkin nanti ya ada tugas-tugas yang bisa kita latihkan ya. Ini contohnya bermain ayunan ya. Dengan hati-hati, dia mencoba untuk menaikkan kaki satu, sedangkan kaki yang lain menyentuh lantai ya, karena dia mau beradaptasi, dia mau hati-hati ya. Nah, sesudah memahami, yaitu menginterpretasikan, memahami oh bahwa ayunan ini aman, dia nggak jatuh, dia memutuskan untuk menaikkan semua kakinya dan mencoba untuk berayun. Nah, dia memutuskan itu mengeksekusi ini. Oh, nggak apa-apa ya ternyata ya. Oh, enak ternyata. Dia mulai menikmati gitu ya. Awalnya dia takut ya. Dicoba dulu pelan-pelan ya. Ayunan ini memberikan feedback dan ini merupakan input sensori baru yang kemudian akan diproses kembali gitu ya. Nah, jadi bagi Bunda yang tadi misalkan melatihkan di atas papan keseimbangan contohnya ya, mungkin anak di tahap awal dia akan merasa takut banget gitu ya, apalagi untuk anak-anak yang takut ketinggian gitu ya, dia akan sangat ketakutan. Dia mau mencoba, tapi pelan-pelan. Jatuh nggak ya, aman nggak ya. Nah, kalau dia sudah mulai beradaptasi, dia sudah mulai
mengorientasi ya proses berpikirnya terus